Bisa teman-teman senyum Afrika kembali menyapa. Sesuai judul yang ada, kita akan membahas agenda harian mahasiswa Indonesia yang ada di Asrama IOA. Sebelum kita membahas itu, kita menjawab satu pertanyaan dulu. Menurut Ana ini penting bagi untuk mahasiswa baru atau calon mahasiswa. Oke, kenapa lebih memilih tinggal di asrama daripada sewa rumah di luar? Ya otomatis di mana-mana ada kelebihannya dan kekurangannya ya teman-teman. Ya sampai kita tinggal di Eropa aja itu ada kekurangannya loh ya. Kayak dulu tuh anak di mana tuh ya? Lupa nah. Garing. Sampai kita tinggal di Eropa aja ada kekurangannya teman, nggak semua kelebihan ya kan. Nah begitu juga tinggal di asrama di IUA. Kelebihannya itu ya kita bisa lebih irit. Kalau misalkan kita sewa rumah di luar ya bareng-bareng per orang misalkan $50. Nah kita bisa irit uang $50 itu kita pakai di asrama dalam setengah bulan atau sebulan. Nah itu kan bisa lebih irit kan teman-teman. Nah kalian bisa belanja ini, belanja itu, keperluan ini, keperluan itu. Nah yang kedua kelebihannya kita bisa bermuamalah langsung kepada orang-orang asing yang dari benua Afrika lainnya seperti Niger atau Nigeria, Chad atau Tachad ya. Chad atau Tachad. Jadi intinya dari benua Afrika lah, banyak yang datang dari benua Afrika. Dan dari Cina juga, dari Thailand juga, dari Filipina, dari banyak lah pokoknya. Dan otomatis kita bermuamalah dengan orang-orang asing itu pakai bahasa ya ini, bahasa Arab. Jadi di dalam asrama itu tidak bisa lebih dari satu orang untuk dari satu negara. Ya mereka menghindari untuk berbahasa kita. Misalkan orang Indonesia ada 2 orang, ya otomatis mereka nggak mau nanti kita berbahasa Indonesia kan di kamar. Nah kita di kamar itu berbahasa Arab, bermuamalah sama orang-orang Sudan lainnya, terus sama orang-orang Afrika lainnya, sama orang-orang asing. Dan yang ketiga, kita bisa melatih bahasa Arab kita teman-teman. Kalau misalkan kita datang ke Sudan dengan bahasa Arab yang pas-pasan aja, kita masuk Ma'had Lugha atau persiapan bahasa setahun 2 tahun. Nah di asrama kita bisa langsung praktekkan teman-teman sama mahasiswa lainnya. Dan kekurangannya kayaknya banyak deh kekurangannya. Tapi intinya kekurangannya itu ya mungkin bisa lebih hangat daripada orang yang tinggal di luar. Dan yang kedua ya tidak asing lagi lah, mungkin kebersihannya kurang terjaga apalagi WC-nya atau apa. Ya tergantung dari kita mau bisa bertahan atau tidak. Dan yang ketiga itu kalau mati lampu biasanya nyamuk datang bersarang ke kamar-kamar. Makanya mahasiswa baru atau calon mahasiswa baru yang ingin datang ke Afrika, ke Sudan, sebelum masuk ke asrama siapkan kelambu dulu biar kita bisa lebih nyaman tidurnya. Kalau anak sih nggak pakai kelambu, tapi ya ada selimut kan bisa aja lah kayak gitu. Nah itu ya 2 hal yang kita harus tahu kelebihan dan kekurangannya tinggal di asrama. Nah setelah ini kita bisa mempertimbangkan teman-teman mau ikut berjuang atau ikut berjuang juga kalau tinggal di luar ya. Namanya tinggal di Sudan ya pasti berjuang. Nah selanjutnya kita akan membahas agenda harian mahasiswa Indonesia yang ada di asrama. Dan pertama otomatis kita bangun tidur untuk sholat subuh. Setelah sholat subuh itu biasanya orang-orang ada halaqah ataupun baca Al-Quran di masjid sebentar. Dan setelah itu di dapur itu disiapkan sarapan. Nah sarapannya itu ada beberapa jenis. Ada roti, ada teh, ada adas, dan juga ada apa sih namanya itu, ada full. Dan biasanya anak nggak makan adas sama full ya, langsung ambil roti sama teh.
Ya kalau kalian bisa makan full atau ada sih silakan aja teman-teman, enak kok. Ya bagi enak tapi anak nggak biasa aja, bukan nggak biasa sih, cuma lebih enak makan roti paginya sama teh. Nah setelah itu kita persiapan kuliah biasanya masuk jam 7, jadi kita biasa persiapan setengah 6. Nah setelah masuk kuliah, nah teman-teman tergantung kuliah juga, ada yang masuk jam 7, ada jam 9, jam 10. Nah anak biasanya masuk jam 7, biasanya juga pulang jam 11, biasanya pulang jam 12. Nah kalau kita pulang jam 9 atau jam 10, kita bisa lanjutkan sampai duhur itu di perpustakaan. Nah syarat masuk di perpustakaan itu harus pakai bitoko ataupun kartu mahasiswa, distorkan sebelum masuk dan kita bisa masuk. Nah setelah duhur itu ada bukan sarapan sih, makan siang disiapkan di dapur. Biasanya disiapkan nasi kuning, atau bukan nasi kuning yang kayak di yang jelas nasinya warna kuning. Nasi, terus ya kalau kita lambat dapat nasi biasanya ada kayak apa sih kalau di Indonesia bilang ya, kayak mie gede gitu ya, kayak gitulah yang lagi viral di Indonesia kalau di sini. Tapi masaknya beda. Nah itu makan siangnya. Nah setelah makan siang itu tergantung dari kita, biasanya ada kuliah ataupun udah nggak ada, kita bisa istirahat ataupun meraja pelajaran atau apapun itu tergantung dari kita, mau ngopi ataupun mau nulis terserah kita. Nah setelah masuk asar, setelah asar kita lanjut, biasanya orang-orang Afrika itu olahraga, orang Indonesia juga biasanya kita olahraga futsal atau kalau takraw ada, tapi takraw kurang sih, cuma satu kayaknya ada lapangan di Sudan. Nah setelah itu menjelang maghrib kita persiapan maghrib. Setelah maghrib biasanya orang Indonesia itu ikut kajian yang ada di masjid-masjid. Nah ini kebanyakan orang Indonesia yang ikutinnya dari maghrib sampai isya. Nah setelah isya itu ada makan malam yang disiapkan di dapur juga, ya makanannya ya tidak jauh beda dengan siang, jadi makannya 3 kali. Ini bukan makan 2 kali, tapi sarapan paginya ada, jadi 3 kali lah hitungannya. Nah setelah isya kita lanjut, itu agenda pribadi lagi, terserah kita mau gunakan untuk menulis atau gunakan untuk tugas-tugas yang disampaikan atau diberikan oleh dosen, kita bisa kerjakan setelah isya, karena biasanya tugas itu banyak yang diberikan oleh dosen di perkuliahan. Nah harus digarisbawahi teman-teman, bukan berarti orang yang tinggal di luar asrama ataupun sewa rumah itu tidak mau tinggal di asrama, ya karena ada beberapa faktor sebenarnya. 2 tahun kebelakangan ini itu kebanyakan orang tidak masuk di asrama. Karena apa? Yang pertama, karena lulusan Sudan itu masih banyak menetap di asrama, terutamanya orang-orang Afrika. Nah, karena mereka pengen ngambil ijazah dulu baru pulang. Nah kebanyakan kayak gitu. Sedangkan orang Indonesia kalau udah lulus ya udah pulang aja, nanti mereka minta tolong kepada juniornya. Kok bahasanya formal kan? Jadi senior ataupun lulusan Sudan orang Indonesia biasanya itu minta tolong kepada teman-teman kita yang junior untuk ngurusin ijazah mereka. Ya setidaknya yang minta tolong kalian tahu lah kita mau apa misalkan ya. Nggak mungkin hanya terima kasih ya udah diurusin. Jadi urus ijazah itu bukan sebulan 2 bulan teman-teman di Sudan, itu sampai berbulan-bulan, 5 bulan sampai setahun bahkan ya. Ya itu makanya banyak orang Indonesia lebih memilih pulang daripada nunggu ijazah lama. Orang Afrika ya mereka mau nunggu sampai selesai. Karena apa? Karena untuk nitipkan ijazah pulang itu ribet. Ya biasanya orang Afrika jarang pulang, kayaknya kayak gitu. Ya walaupun orang Indonesia juga kadang kayak gitu, tapi lebih banyak yang pulang. Oke teman-teman, cukup ini saja informasi singkat yang bisa kami sampaikan. Bagi teman-teman mahasiswa Sudan yang nonton ini, kalau merasa informasi ini kurang, kalian bisa isi kolom komentar di bawah untuk melengkapi informasi-informasi mahasiswa atau calon mahasiswa baru yang akan datang ke Sudan. Oke. Bagi teman-teman yang ada di Indonesia, kalian bisa isi kolom juga untuk menanyakan ataupun
video apa yang kalian butuhkan yang ada di Afrika. Insya Allah ada waktu kita buat. Ketemu lagi teman-teman, semoga sehat selalu. See you next video.